Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu pejuang PPG tahun 2022 ini. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi pembahasan atau latihan soal. Di sini ada 30 soal latihan untuk informatika khususnya TIK-nya, di mana kisi-kisi ini masuk ke dalam nomor 31 sampai nomor 41 Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum berlanjut ke pembahasan soal atau latihan soalnya, silakan Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, kemudian silakan share ke media sosial Bapak Ibu jika rasa video ini atau pembahasan ini bermanfaat, sehingga banyak orang yang merasakan manfaatnya. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk pembahasan soalnya. Di sini ada 30 soal informatika TIK-nya, di mana kisinya itu di nomor 31 dan 34. Baik, sebelum lanjut di pembahasan soalnya, kita lihat dulu untuk kisi-kisinya. Di sini kisi-kisi yang masuk ke dalam TIK-nya itu di poin nomor 31 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa buka kisi-kisinya yang sudah mempunyai kisi-kisi. Kalau yang belum, silakan bisa di download di webnya PPG Kemendikbud. Terus silakan di situ ada kisi-kisinya, dipilih untuk bidang TKI atau TIK-nya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk kisi-kisi TIK-nya di sini di nomor 31, yaitu indikatornya ya, diberikan kasus peserta didik diminta untuk mengembangkan produk multimedia dengan sebelumnya menetapkan beberapa konsep multimedia untuk diterapkan pada produk tersebut. Nah, ini level kognitifnya itu adalah C6. Kemudian kisi-kisi yang kedua di sini memanipulasi video dan audio dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video atau audio. Ini level kognitifnya juga C6 Bapak Ibu, yaitu mencipta. Kemudian kisi-kisi yang ketiga di sini menerapkan test case dan tata cara pengujian program komputer. Ini masuk ke level kognitif C3. Ini kalau di sini biasanya membahas test case di sini pemrograman dasar Bapak Ibu biasanya. Kemudian yang keempat adalah menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Kemudian yang kisi-kisi yang kelima di sini adalah menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Oke, ini pesan. Kemudian yang kelima adalah menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Di sini juga level kognitifnya adalah C4. Kisi-kisi selanjutnya yang keenam adalah menganalisis pembuatan e-book. Nanti di sini akan membahas tentang berbagai macam e-book Bapak Ibu. Biasanya cenderung ke formatnya. Di sini untuk level kognitifnya yaitu adalah C4. Kemudian yang ketujuh adalah mengevaluasi pasca produksi video, animasi dan atau musik digital. Untuk level kognitifnya adalah C5. Kemudian yang kedelapan, mengkomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan serta memperhatikan hak kekayaan intelektual dan etika digital. Ini level kognitifnya adalah C3. Di sini biasanya membahas kalau di soal itu lebih cenderung ke hak haki Bapak Ibu atau hak kekayaan intelektual. Biasanya terdapat sebuah undang-undang. Kemudian ada etika digital. Etika digital biasanya membahas tentang bagaimana kita menggunakan media sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan konsep dasar desain grafis. Kemudian yang ke-10 di sini menjelaskan konsep informatika sosial, dan yang terakhir adalah menjelaskan konsep logika dan algoritma pemrograman dasar. Ini sama-sama diambil sama di nomor 3 di sini, yaitu tentang test case. Kalau algoritma dasar di sini biasanya lebih cenderung ke pemrogramannya Bapak Ibu, lebih pembahasannya menggunakan bahasa pemrograman Pascal Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itulah
kisi-kisi untuk TIK-nya Bapak Ibu, untuk informatika TIK-nya. Baik, kita langsung ke pembahasan soalnya atau latihan soalnya. Di sini ada nomor 1, yaitu kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu textere, yang berarti A. menyusun, B. mengembangkan, C. mengelola, D. memudahkan, E. membantu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa memilih opsinya, kemudian bisa menulis lembar jawabannya di selembar kertas ataupun di buku Bapak Ibu. Silakan untuk menuliskan jawabannya. Baik, kalau sudah, kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu textere, yang berarti adalah menyusun, itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, komponen informasi yang sifatnya semi mikro namun keberadaannya sangat dibutuhkan adalah A. branch of information, B. byte of information, C. stick of information, D. origin of information, E. important of information. Silakan untuk bisa dipilih opsinya Bapak Ibu. Dan ini juga sudah saya bahas di materi-materi sebelumnya, juga ada untuk soal-soal seperti ini. Baik, jawabannya adalah byte of information. Baik, kalau kita lihat di modulnya, byte information di sini adalah komponen informasi yang sifatnya semi mikro namun keberadaannya sangat dibutuhkan. Itulah byte of information. Kalau branch of information yaitu adalah informasi yang dapat dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Nah, ini misalnya adalah membaca glosarium atau indeks pada sebuah buku. Kemudian ada stick of information, yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Kemudian ada let of information, yaitu merupakan informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan. Itulah Bapak Ibu. Jadi di sini jawabannya adalah komponen informasi yang sifatnya semi mikro namun keberadaannya sangat dibutuhkan adalah byte of information. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi: A. kecuali A. untuk mendapatkan informasi, yang B. sebagai sarana kerjasama antar pribadi atau kelompok, C. belajar online, D. memudahkan berkomunikasi jarak jauh, yang E. meningkatkan daya tahan tubuh. Ini untuk pembahasan sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu, kita bisa menganalisa jawabannya, yaitu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nomor 4, istilah yang orang lain gunakan untuk mewakili studi transdisiplin, desain, kemudian penyebaran dan menggunakan teknologi informasi adalah A. teknologi informasi, B. konsep informasi teknologi, C. informatika sosial, D. informatika teknologi, E. bahasa informatika. Jawabannya adalah informatika sosial. Ini istilah yang orang lain gunakan untuk mewakili studi transdisiplin desain, penyebaran dan menggunakan teknologi informasi, merupakan informatika sosial. Nomor 5, etika kewargaan digital berkaitan dengan komponen, yaitu A. lingkungan. Bapak Ibu, mohon maaf, ini jawabannya di sebelah kanannya, bukan di bawahnya. Yang B. lingkungan keluarga, yang C. lingkungan belajar dan sekolah, D. lingkungan bermain,
E. Lingkungan belajar. Baik, Bapak Ibu, jawabannya adalah lingkungan belajar dan sekolah. Jadi, etika kewargaan digital berkaitan dengan komponen, yaitu yang C, lingkungan belajar dan sekolah. Dilanjutkan lagi Bapak Ibu, nomor selanjutnya ini tentang HAKI Bapak Ibu, hak kekayaan intelektual. Di bawah ini adalah undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual. A. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Yang B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang rahasia dagang. Yang D. Jawaban A dan B salah, jadi jawaban ini dan ini salah. Kemudian yang E, jawaban A dan B benar. Jawaban A dan B ini telah benar. Silakan untuk dipilih opsinya Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu. Baik, jawabannya adalah A dan B benar. Jadi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 itu mengatur tentang varietas tanaman. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 itu tentang hak paten. Nah, untuk yang C, Undang-Undang Nomor 15 di sini tahunnya ya Bapak Ibu, kemungkinan di sini adalah harusnya tahun 2001 Bapak Ibu, bukan 2002, yang mengatur tentang rahasia dagang. Nah, kalau kita lihat di modul ini paten, undang-undang paten Bapak Ibu, kita cek dulu untuk di modulnya. Ini mengenai HAKI Bapak Ibu, banyak sekali untuk undang-undang yang bisa kita belajar tentang HAKI. Ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 97, Undang-Undang 1397, kemudian menyangkut lagi ke 7 HAKI, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Kemudian nah ini Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 14 tadi, Undang-Undang Nomor 14 di sini tentang tahun 2001 tentang hak paten. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 ini tahun 2002, di sini tidak ada Bapak Ibu. Adanya adalah Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, kemudian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 29, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000. Di sini Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 itu tentang perlindungan varietas tanaman Bapak Ibu. Jadi di bawah ini adalah undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual, adalah A dan B, yaitu jawabannya adalah E, yaitu A dan B benar. Kemudian nomor 7, nomor selanjutnya, yakni konsep norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara menggunakan teknologi. Disebut A. Etika kewargaan digital, yang B. Norma digital, yang C. Fungsi etika digital, yang D. Etika komunikasi digital, yang E. Etika digital. Silakan untuk dipilih jawabannya Bapak Ibu. Baik, jawabannya adalah etika digital Bapak Ibu. Jadi konsep norma perilaku, ini kita akan membahas tentang perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara menggunakan teknologi. Jadi di dalam teknologi juga di situ kita harus butuh tanya suatu etika itu. Jadi etika di sini adalah etika digital. Jadi kita ngomong atau berbicara di dalam sebuah media sosial atau media digital itu tidak serta-merta dengan seenaknya kita Bapak Ibu, tapi ada etika yang harus kita jaga. Kemudian nomor 8,
etika komunikasi digital untuk diterapkan. Nah, ini kecuali yaitu menyadari posisi kita. Yang B, menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Yang C, mengendalikan emosi. Yang D, selalu ingat tulisan bukan perwakilan dari kita. Yang E, yang diajak berkomunikasi adalah manusia. Silahkan dicermati Bapak Ibu, etika komunikasi digital untuk diterapkan kecuali. Silakan untuk dipilih jawabannya. Jawabannya adalah selalu ingat tulisan bukan perwakilan dari kita. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, ketika kita berkomunikasi digital atau kita berkomunikasi menggunakan media sosial, contohnya adalah ada beberapa hal yang harus kita terapkan. Di antaranya adalah menyadari posisi kita, Bapak Ibu. Sedangkan yang kedua yaitu menggunakan tulisan bahasa yang jelas. Jadi, kalau kita berkomunikasi di dalam media sosial, kita hendaknya menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Kemudian yang selanjutnya lagi, mengendalikan emosi Bapak Ibu. Walaupun kita berbicara tidak berhadapan secara langsung antara individu dengan individu atau face to face, melainkan kita juga harus mengendalikan emosi Bapak Ibu kalau kita berbicara di media sosial. Kemudian yang E, ini selanjutnya adalah yang diajak berkomunikasi. Walaupun kita berbicara di dalam berhadapan dengan elektronik, misalkan handphone atau tablet kita atau komputer kita, berbicara kita dengan media sosial, tetapi yang mengendalikan media sosial itu adalah manusia juga Bapak Ibu, yang sehingga manusia itu juga masih memiliki sifat emosi. Nah, jadi di sini adalah etika komunikasi digital untuk diterapkan, kecuali adalah selalu ingat tulisan bukan perwakilan dari kita. Tetapi kalau kita hapus, misalkan bukannya di sini adalah kita hilangkan, maka di sini juga akan termasuk Bapak Ibu, yaitu termasuk etika berkomunikasi. Misalkan selalu ingat tulisan itu adalah perwakilan dari diri kita. Kalau kita ngetik misalkan kata-kata yang tidak pas, maka itu akan mewakili kita Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi di sini etika komunikasi digital yang perlu diterapkan, kecuali ada selalu ingat tulisan bukan perwakilan dari kita. Kalau di sini tidak ada bukannya, itu akan termasuk ke etika komunikasi digital. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut nomor selanjutnya. Tujuan pokok sistem komputer adalah A, mengolah data menjadi informasi. B, mengolah input menjadi proses. C, mengolah output menjadi input. D, mengolah output jadi proses. E, mengolah informasi jadi output. Silakan untuk dipilih Bapak Ibu. Baik, sudah. Jawabannya adalah mengolah data menjadi informasi. Jadi, tujuan pokok sistem. Jadi, sistem itu terdiri dari 3 bagian Bapak Ibu. Perlu kita cermati. Kalau kita gambarkan, sistem itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah input. Kemudian yang bagian kedua, nah di sini adalah prosesnya. Kemudian bagian yang ketiga di sini adalah outputnya. Jadi tujuan dari pembangunan sistem di sini adalah mengolah data, kita masukkan, kemudian diproses, kemudian dihasilkan sebuah hasil. Jadi mengolah data menjadi informasi. Itu fungsi dari sistem komputer Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, nomor berikutnya. Nomor 10, komunikasi daring yang menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Nah, di sini Bapak Ibu kata kuncinya tunda dalam komunikasi. Tunda itu berarti adalah jeda Bapak Ibu, ada delay, menunda. Maka komunikasi ini dikatakan sebagai komunikasi A, serempak. B, dalam jaringan. C, secara online.
D. Sinkron. E. Asinkron. Jawabannya adalah asinkron. Nah, kalau kita berkomunikasi daring, misalkan serempak, ini berarti secara bersamaan atau real time. Kemudian dalam jaringan ini adalah online. Kemudian secara online ini juga sama Bapak Ibu, opsi B dan C ini sama-sama dalam jaringan. Kemudian sinkron ini berarti berkomunikasi secara langsung Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu melakukan panggilan lewat WhatsApp misalkan atau video call, itu namanya sinkron. Tapi kalau asinkron di sini misalkan Bapak Ibu belajar lewat media YouTube. Jadi misalkan seperti ini Bapak Ibu belajar dari video yang saya bagikan. Nah, itu saya membagikannya 5 hari atau 4 hari sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu baru sekarang mempelajarinya atau membuka video ini. Itu namanya pembelajaran asinkron. Jadi ada waktu jedanya, ada waktu tundanya atau delaynya itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi nomor 11. Proses representasi data dalam bentuk sama dengan pengertiannya dengan menyembunyikan rincian dari implementasi disebut A. Data abstraksi, B. Data representasi data, yang C. Tipe data, yang D. Database, yang E. Abstraksi data. Baik Bapak Ibu, jawabannya adalah abstraksi data. Jadi di sini kalau database itu adalah sebuah filenya, tipe datanya adalah tipe data atau karakternya, representasi data, kemudian ada data abstraksi, kemudian ini abstraksi data itu berbeda Bapak Ibu antara data abstraksi dengan abstraksi data. Kemudian nomor 12, berikut tipe data kecuali. Ini sudah lebih cenderung ke pembahasan pemrograman dasar Bapak Ibu. Di kisi-kisi itu lebih cenderung ke sini Bapak Ibu, kisi-kisi nomor 20, nomor 40, nomor 41 Bapak Ibu, dan lebih mengarah lagi ke tadi ini Bapak Ibu nomor 33, yaitu tentang case-case test case atau pengujian program komputer. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Berikut tipe data kecuali A. Data alfanumerik, B. Data non-numerik. Ini Bapak Ibu kurang huruf R. Kemudian yang C. Data biner. Kemudian D. Data bit tunggal. Yang E. Data numerik. Jawabannya adalah data non-numerik. Nah, kalau kita lihat di modul, coba biner. Di sini Bapak Ibu, data numerik mempresentasikan integer dan pecahan fixed point, real, float point, floating, kemudian point, dan desimal berkode biner. Kemudian kalau biner di sini adalah biner di sini adalah informasi berkode biner lain yang dioperasikan untuk mencapai beberapa hasil perhitungan menggunakan aritmetik. Jadi biner di sini biasanya angkanya itu antara true dan false, yaitu antara 1 dan 0. Kemudian ada data alfanumerik. Alfanumerik adalah data yang tidak hanya dikodekan dengan bilangan, tetapi dengan huruf dari alfabet dan karakter khusus lainnya. Sedangkan bit tunggal adalah operasi seperti save, clear, dan test. Kalau di pemrograman menggunakan Pascal itu biasanya
singkatannya adalah CLRSR itu Bapak Ibu. Kemudian data logika digunakan oleh operasi logika untuk menentukan atau memeriksa kondisi seperti yang dibutuhkan untuk instruksi percabang kondisi. Nah, di sini biasanya menggunakan simbol logic decision Bapak Ibu, yaitu antara pemilihan antara benar atau salah, iya atau tidak, antara true dan false di gerbang logika. Itu Bapak Ibu. Jadi berikut ini tipe data yang tidak termasuk ke dalam tipe data adalah data non numerik. Nomor berikutnya, ini sistem bilangan Bapak Ibu, yaitu binary. Sistem bilangan yang berbasis 2, jika sebuah bilangan 227 berbasis 10 atau desimal Bapak Ibu dikonversikan ke sistem biner mempunyai nilai A 1100111, yang B 1110011, yang C 1111011, yang D 1100011, yang E 1011011. Nah, ini Bapak Ibu perlu dipahami, sistem bilangan berbasis 2. 2 di sini adalah biner Bapak Ibu. Jadi kalau biner itu adalah bilangannya antara 1 dan 0. Jadi bilangannya adalah 1 dan 0. Kemudian di sini adalah basic 10. Kalau 10 itu adalah desimal Bapak Ibu. Jadi bilangan desimal dimulai dari angka 0 kemudian sampai angka 9. Ini Bapak Ibu. Jadi berbasis 2 di sini adalah, kalau dalam kurung di sini adalah 2, berarti adalah biner, yaitu yang harus dirubah menjadi 0, 1 dan 2. Sedangkan basic 10 di sini adalah bilangan desimal, yaitu bilangan yang berbasis angka 0 sampai 9. Baik, di sini di soal sistem bilangan yang berbasis 2, jika sebuah bilangan 227 kita konversikan ke sistem bilangan biner mempunyai nilai berapa Bapak Ibu? Jawabannya adalah 1100111. Dari mana Bapak Ibu? Cara menghitungnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengajar di sistem komputer pasti sudah tidak asing untuk menghitung seperti ini. Caranya adalah kita buat angka 227 Bapak Ibu seperti ini. Kemudian kita bagi 2 karena kita harus mengkonversikan menjadi basic 2. Nah, kita bagi 2 di sini 227 dibagi 2 adalah 113. Sisa berapa Bapak Ibu? Ini dikali ini sisa masih sisa 1. Sisa 1-nya maksudnya 113 dikalikan 2 hasilnya adalah 226. Maka masih kurang 1 gitu Bapak Ibu. Kemudian 113 dibagi 2 sama dengan 56 di sini 56 betul atau tidak Bapak Ibu? 113 berarti ya. Oke, berarti sisa 1 karena hasilnya adalah 112. Kemudian dibagi 2 yaitu berapa? 56 bagi 2 adalah 25 tambah 3 yaitu 28. Sisa berapa Bapak Ibu? Pas, yaitu sisa 0. Kemudian 28 dibagi 2 sama dengan 14 Bapak Ibu. 14 sisa 0 karena nilainya pas. Kemudian 14 dibagi 2 di sini adalah 7. Sisa 0. Hasilnya karena pas. Kemudian 7 kita bagi 2 lagi Bapak Ibu. Nah, 7 bagi 2 hasilnya adalah 3 Bapak Ibu karena di sini 3 kali 2 adalah 6, sisa 1. Kemudian 3 bagi 2 hasilnya adalah 1 kali 2 adalah 2, sisanya 1. Maka
kita tuliskan Bapak Ibu dari bawah ke atas ini Bapak Ibu. Jadi kita tuliskan ke atas ini berapa, dari bawah adalah 1, di sini 1, kemudian ini 1, kemudian 1, kemudian 1 2 3, nolnya 3, 1 2 3 1 1. Oke, berarti di sini jawabannya bukan A Bapak Ibu. Jawabannya yang betul adalah opsi B. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi itu stabilonya salah tempat, harusnya di poin B, yaitu 1110011. Jadi 111000011. Dari mana Bapak Ibu? Seperti ini, seperti matematika dasar itu Bapak Ibu kalau membagi seperti ini. Jadi hasilnya adalah kita ambil dari bawah ke atas seperti ini. Jadi 111000011. Itulah hasil dari konversi 222 dijadikan binary atau bilangan berbasis 2. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 14. Masih di sistem bilangan. Hasil pengurangan dari 1111101 ini 2 ini adalah ekornya atau identitas dari binary. Biasanya kalau Bapak Ibu sebelum tak lanjut, kalau identitas di belakang itu ini Bapak Ibu. Kalau biner itu biasanya berbasis 2 di belakangnya. Ada biner, kemudian ada desimal. Saya singkat saja Bapak Ibu. Desimal itu ekornya adalah 10. Kemudian oktal itu basicnya adalah 8. Sedangkan heksa di sini ini ya. Heksa itu basicnya adalah 16. Jadi ada 4 sistem bilangan Bapak Ibu. Kalau binary itu berarti angkanya adalah 0 dan 1. Sedangkan desimal adalah 0 sampai 9. Kemudian oktal itu 0 sampai 7. Sedangkan 16 itu adalah 0 sampai 16, di mana 0-nya itu sampai 9. Kemudian angka 11 sampai 16 itu diwakili dengan A, B, C, D, E. Jadi di sini adalah A sampai E. Jadi untuk heksa itu adalah 0 sampai 9, kemudian A sampai E. Itu Bapak Ibu, itu gambarannya. Nah, hasil pengurangan dari 1111101 kemudian dikurangi 1000110 adalah ini Bapak Ibu, ada 2 opsi, ada 2 cara yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk menghitung pengurangan sistem bilangan seperti ini Bapak Ibu. Baik, ini saya hapus dulu. Yang pertama, kita langsung hitung seperti ini Bapak Ibu. Kalau menggunakan binary-nya 1, kita tulis 1 saya agak jauhan 1 saya tulis yang ini dulu Bapak Ibu. 1 2 3 4, kemudian 0 1 dikurangi bilangan 1 0 0 1 0. Itu kalau kita hitung, atau kita buat dari belakang Bapak Ibu seperti ini biar tidak salah, biar tidak menceng. 0, kemudian 0 lagi, kemudian angka 1. Nah, ini akan dikurangi Bapak Ibu. Cara mengurangi atau mengurangi bilangan biner seperti ini, seperti ini Bapak Ibu, ada ketentuan, ada sebuah rumus atau acuan. Jadi kalau nanti bilangannya misalkan ini saya ganti dulu Bapak Ibu untuk colornya, misalkan ada sebuah ketentuan untuk menghitungan seperti ini Bapak Ibu. Kalau nanti ada angka 0 dikurangi 0
sama dengan hasilnya adalah 0 Bapak Ibu. Kemudian ada lagi 1 dikurangi 0. 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1 Bapak Ibu. Kemudian 1 dikurangi 1, maka hasilnya adalah berapa Bapak Ibu? Hasilnya adalah 0. Sedangkan 0, nah di sini 0 dikurangi 1 hasilnya 1. Satunya dari mana? Nanti di sini istilahnya itu ada pinjam Bapak Ibu. Jadi di sini ada pinjam. Ada pinjam. Oke. Nah, ini yang harus menjadi acuan, menjadi patokan Bapak Ibu. Ini tidak boleh dilupakan. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke soal 11 dikurangi 1 00 10. Caranya gimana? 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 0 hasilnya 1 Bapak Ibu. Kemudian 0 dikurangi 1, 0 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian di sini sudah berubah menjadi angka berapa Bapak Ibu? 0. Kenapa? Karena di sini sudah dipinjam ke sini Bapak Ibu. Satunya walaupun ini sudah dipinjam ini tidak berubah menjadi angka 1 Bapak Ibu, tetapi posisinya masih 0. Posisinya masih 0 tapi sudah punya nilai 1 karena sudah pinjam dari depan. Dan angka di sini tidak berubah menjadi angka 1, melainkan masih sama, yaitu menjadi angka 0 dengan nilai 1. Maka di sini berubah menjadi 0 yang depan karena sudah diambil. Nah, maka di sini berubah 0 dikurangi 0 berapa Bapak Ibu? Hasilnya adalah 0. Sedangkan di sini 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 0 adalah 1. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya di sini adalah 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dikurangi 0 adalah 1 dikurangi 0 adalah 1. Maka jawabannya adalah 1 0, kemudian 1 0 1 1. Jadi jawaban yang betul adalah ini Bapak Ibu, yang opsi D, yaitu 1 0 1 0 1 1, yaitu 1 0 1 0 1 0 1 1. Kemudian nomor selanjutnya ada F, B, C. Ini bilangan oktal itu Bapak Ibu, heksa. Heksa itu bilangan berbasis 16. Nah, untuk pengurangannya di sini adalah seperti ini Bapak Ibu. Cara mengurangannya FBC dikurangi 321. Kalau kita rubah menjadi pengurangannya seperti ini, FBC kita pisahkan, F kemudian B kemudian C, kemudian dikurangi 3 2 1. Nah, cara ngurangnya gimana Bapak Ibu? Ini perlu diingat, heksadesimal itu pangkat 16, dimana angkanya dimulai dari angka 0 sampai 9. Kemudian ada A, ini mewakili angka 10, B 11, C 12, D 13, E 14. Oke, sampai huruf F. F dengan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi angkanya sampai 15 Bapak Ibu, karena di sini sudah 10. Jadi angka 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15. Nah, cara ngurangnya gimana Bapak Ibu? F itu adalah angka 15. 15 dikurangi 3 berapa? Di sini ada dikurangi 15 dikurangi 3 adalah 12. Kemudian B itu berapa? 11 Bapak Ibu. 11 dikurangi 2 di sini adalah 9. Kemudian C itu berapa Bapak Ibu? C 12 dikurangi 1 adalah 11. Jadi hasilnya adalah
12, 9, 11. Kalau kita rubah ke di sini yang diminta adalah basic 16, maka kita rubah 12 itu berapa Bapak Ibu? Yaitu yang C 9 tetap, kemudian 11-nya berapa? Yaitu B. Jadi jawabannya adalah C9B, yaitu yang mana? Yang A. Ini Bapak Ibu. Jadi C9B. Itu cara perhitungannya. Kemudian nomor 16, jika angka yang tercantum pada sel A1 20, A2 20, dan A3 adalah 25, maka penggunaan formula untuk fungsi sum A1 sampai A3 pada sel A4, hasil yang didapatkan adalah, ini yang ditanya adalah gambarannya Excel itu seperti ini. A1, A2, A3, 1, 2, 3. Nah, sama dengan di sini yang dihasilkan di sini berapa Bapak Ibu? Nah, kalau menggunakan rumus sum, maka hasilnya adalah berapa di sini? Yaitu dijumlahkan saja, karena sum ini fungsinya untuk menjumlahkan. Nanti 20, 20, 40 atau 60, 65 Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu Bapak Ibu. Kemudian nomor 17, jika perancangan presentasi baru yang masih kosong disebut A. Auto content wizard, B. adalah blank presentation, C. design template, D. open exciting presentation, kemudian yang E. virgin presentation. Jawabannya adalah blank presentation, adalah presentasi baru Bapak Ibu, jadi masih halaman kosong. Kemudian nomor 18, langkah-langkah yang tepat untuk menyisipkan tulisan seni dalam dokumen adalah A. klik menu insert, kemudian picture, clip art. Yang B, klik menu file, kemudian picture, word art. Yang C, klik menu insert, word art, picture. Yang D, klik menu insert, picture, word art. Kemudian yang E, klik menu edit, picture, word art. Silakan untuk dipilih jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah klik menu insert, picture, clip art. Itu Bapak Ibu jawabannya. Nomor berikutnya digunakan untuk mendeteksi kesalahan penulisan dan ejaan bahasa pada kalimat, serta menyisipkan simbol secara cepat dan menuliskan kalimat dengan cepat hanya dengan menulis beberapa huruf adalah fungsi dari A. insert, B. autocorrect, C. find, D. replace, E. editing. Di sini digunakan untuk mendeteksi kesalahan penulisan, dan ejaan bahasa pada kalimat, yaitu menggunakan fungsi A. insert, B. autocorrect, C. find, D. replace, E. editing. Silakan untuk dipilih. Sudah Bapak Ibu, opsinya jawabannya adalah autocorrect. Jadi di sini untuk menentukan atau mendeteksi kesalahan penulisan dan ejaan, itu Bapak Ibu secara otomatis. Kemudian nomor 20. Di bawah ini yang termasuk lembar kerja Microsoft Excel adalah kecuali A. menu bar, B. toolbar, C. title bar, D. Excel bar,
Yang E semua salah. Jawabannya adalah Excel bar. Jadi yang tidak termasuk ke dalam lembar kerja Microsoft Excel adalah Excel bar. Di sini tidak ada Bapak Ibu. Menu bar itu ada, toolbar, kemudian title bar. Selanjutnya, nomor 21, jumlah lebar kerja dalam buku kerja Microsoft Excel terdiri atas A. 256 kolom dan 65.356 baris. Yang B. 256 kolom dan 65.536 baris. Yang C. 256 kolom dan 63.536 baris. Yang D. 256 kolom dan 65.536 baris. Yang E 256 kolom dan 65.256 baris. Silakan Bapak Ibu untuk diingat-ingat, materi ini banyak sekali yang keluar biasanya Bapak Ibu, dan di modul TIK juga banyak untuk mengenai Excel seperti ini. Baik, jawabannya adalah 256 kolom dan 65.536 baris Bapak Ibu. Jadi lebar ke kanannya adalah 256, sedangkan yang ke bawahnya itu adalah 65.536 baris. Nomor selanjutnya, di bawah ini yang bukan termasuk fungsi statistik adalah A. Sum, B. Account, C. Min, D. Max, E. If. Jawabannya adalah if Bapak Ibu. Nah, jadi if di sini untuk menentukan biasanya kalau di sini untuk menentukan sebuah program, di dalam program pemrograman dasar itu menentukan sebuah keputusan Bapak Ibu. If. Nah, jadi sebagai contoh, kalau misalnya kita membuat nilai, itu pasti menggunakan suatu rumus if, di mana misalkan Bapak Ibu mempunyai satu mapel Bapak Ibu itu nilai KKM-nya 70. Maka ketika kita membuat rumus, jika nilainya lebih dari 70 maka lulus, jika tidak maka remedi. Misalkan seperti itu. Nah, itu menggunakan sebuah baris perintah if. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah yang bukan termasuk fungsi statistik adalah if. Nah, sum ini untuk apa Bapak Ibu? Sum di sini adalah untuk menentukan jumlah atau menjumlahkan Bapak Ibu. Kemudian kalau yang count adalah menghitung jumlah sel. Count di sini adalah untuk menghitung jumlah sel. Kemudian min di sini adalah untuk mencari nilai yang terendah, sedangkan max adalah mencari nilai yang tertinggi. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 23 ini sudah masuk ke e-book. Kalau di modul, sambil kita lihat modulnya, di modul ini modul ke-36, sisi nomor 36, yaitu tentang menganalisis pembuatan e-book Bapak Ibu. Nomor 23, jenis e-book berdasarkan formatnya kecuali A. Teks polos, B. PDF, C. HTML, D. PNG, ya, E. JPEG. Sudah jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya yang betul adalah HTML. Jadi
jenis e-book berdasarkan formatnya adalah ada teks polos, kemudian PDF, PNG, JPEG, JPG, dan sebagainya. Kalau HTML ini adalah bahasa pemrograman, yaitu adalah bahasa pemrograman untuk membuat pemrograman berbasis web. Karena di sini HTML-nya adalah Hypertext Markup Language, adalah bahasa pemrograman, bukan format e-book Bapak Ibu. Nomor 24, seperangkat keterampilan kognitif yang memungkinkan pendidik mengidentifikasi pola, memecahkan masalah selain kompleks menjadi langkah-langkah kecil disebut A. Perangkat pembelajaran, B. Kognitif, C. Berpikir komputasi, D. Alat pembelajaran, E. Bahan pembelajaran. Jawabannya adalah berpikir komputasi. Nah, di soal kita pahami Bapak Ibu, seperangkat keterampilan kognitif yang memungkinkan pendidik mengidentifikasi pola, memecahkan masalah selain kompleks menjadi langkah-langkah kecil disebut adalah berpikir komputasi. Berpikir komputasi ini bisa kita terkaitkan dengan sebuah sistem atau kita membangun sebuah sistem. Kalau kita membangun sistem dengan bahasa pemrograman, itu kita akan membuat polanya yang lebih utama dulu, kemudian akan menjadi kita perinci menjadi hal-hal yang paling kecil. Kalau di RPL itu kita membuat seperti activity diagram Bapak Ibu, sehingga kita membuat polanya berdasarkan step-stepnya. Nah, di sini pendidik itu harus mengidentifikasi pola, memecahkan masalah yang harus kompleks. Selain kompleks juga harus menjadikan membuat langkah-langkah menjadi bagian yang kecil-kecil itu, sebagian yang kecil-kecil. Nah, di sini itu langkah-langkah ini disebut dengan berpikir secara komputasi, Bapak Ibu. Kemudian nomor 25, karakteristik computational thinking kecuali A. Mampu melakukan generalisasi solusi, yang B. Mampu melakukan identifikasi, yang C. Mampu melakukan representasi data, yang D. Mampu memberikan pemecahan masalah, yang E. Mampu berorganisasi. Ingat, karakteristik computational thinking kecuali jawabannya adalah mampu berorganisasi. Nah, di sini adalah ciri-ciri atau karakteristik dari computational thinking adalah yaitu satu, mampu melakukan generalisasi solusi, kemudian mampu melakukan identifikasi, mampu melakukan representasi data, dan mampu memberikan pemecahan sebuah masalah. Nomor 26, yang bukan metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program adalah A. Decomposition, yang B. Pattern of recognition, kemudian yang C. Abstraksi, yang D. Reorganisasi, yang E. Algorithm design. Jawabannya adalah reorganisasi. Jadi yang bukan merupakan metode berpikir yang dipakai seorang programmer ketika menulis sebuah sintaks program adalah reorganisasi. Kalau decomposition juga ya, pattern recognition, kemudian abstraksinya, kemudian ada desain algoritmanya juga ya. Di sini membahas tentang pembahasan bahasa pemrogramannya. Kemudian nomor 27, dalam menyusun suatu program, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Membuat program, B. Membuat algoritma, C. Membeli komputer, D. Proses, E. Mempelajari program. Jawabannya adalah membuat
algoritma. Jadi suatu programmer ketika akan membuat suatu program, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat algoritmanya dulu. Jadi fungsi algoritma ini adalah menentukan pemecahan masalahnya Bapak Ibu. Jadi runtutan masalahnya, kemudian cara penanganannya dan solusi permasalahan seperti apa, jadi akan dituangkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, ini membuat algoritma untuk memecahkan sebuah masalah, itulah fungsi algoritma. Yang selanjutnya, perintah untuk menutup program dalam pemrograman Pascal adalah, boleh diingat Bapak Ibu, bahasa pemrogramannya adalah Pascal, bukan C. Pascal adalah A, END atau N titik, program, yang C uses CRT titik koma, D finish, yang END titik koma. Perlu diingat, antara titik koma dan sebagainya itu case sensitif Bapak Ibu. Jadi yang dimasukkan sensitif sini adalah program itu sangat sensitif mengenali antara huruf besar dan kecilnya. Silakan untuk dipilih jawabannya. Nah, jawabannya adalah END titik. Jadi perintah untuk menutup program dalam Pascal adalah END, bukan finish Bapak Ibu, dan juga bukan EN atau N titik koma. Ini kalau EN titik koma ini berarti program itu masih berlanjut, masih bisa dilanjutkan. Atau kalau dalam menulis itu istilahnya di sini adalah koma. Sedangkan untuk mengakhiri itu adalah N, kemudian diakhiri dengan tanda titik untuk Pascal Bapak Ibu. Program ini untuk judulnya, kemudian use CRT ini untuk memulai, biasanya untuk inputan itu Bapak Ibu, untuk variabel inputan. Kemudian nomor 29 yang bukan komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural, yaitu A, instruksi dasar seperti input, output, dan assignment. Yang B, sequence atau runtutan. Yang C, analisa kasus. D, analisa program. Yang E, perulangan. Jawabannya adalah analisa program. Jadi yang bukan merupakan komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural adalah, kalau instruksi ini adalah input outputnya harus ada, sequence atau runtutannya, jadi memecahkan masalah itu harus beruntun, kemudian analisa kasusnya juga harus ada karena program itu dibuat untuk memecahkan sebuah permasalahan, dan perulangan di sini juga ada Bapak Ibu. Ketika permasalahannya belum selesai, maka solusinya harus bagaimana, dan ketika masalah selesai itu hasil akhirnya bagaimana. Jadi yang tidak termasuk ke dalam komponen teks algoritma adalah analisa program. Baik, nomor terakhir, tipe data Pascal untuk karakter adalah A, char, B, boolean, C, integer, D, real, yang E, byte. Jawabannya adalah char Bapak Ibu. Jadi tipe data Pascal untuk karakter ini adalah char. Nah, tipe data boolean untuk apa Bapak Ibu? Kalau tipe data boolean itu biasanya untuk menentukan betul salah, true false, iya tidak, 0 1, itu Bapak Ibu boolean. Jadi ini untuk menggunakan gerbang logika atau kondisional. Kemudian integer di sini adalah bilangan bulat Bapak Ibu. Misalnya seperti itu. Kemudian real, di sini real itu biasanya bilangan yang berupa inputan atau karakternya koma Bapak Ibu, misalkan 1,0, 1,5 dan sebagainya. Byte di sini adalah yang tadi kita bahas, byte ini adalah sebuah bilangan binary, yaitu 1 dan 0. Itu Bapak Ibu 30 soal sudah
saya sampaikan, sudah saya bagikan seperti ini, sudah kita bahas. Semoga soal ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya untuk mapel teknik komputer dan informatika atau TIK dan TKI-nya. Ini soalnya ini di bidang studinya khusus untuk TIK-nya Bapak Ibu, bukan ke RPL ataupun TKJ ataupun multimedia, karena itu sudah saya bahas di mapel-mapel sebelumnya. Ini memang saya khususkan untuk membahas soal informatika di bidang TIK-nya Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu, semoga soal-soal ini bermanfaat untuk pembelajaran Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian seleksi tes akademik khususnya bidang teknik informatika. Semoga Bapak Ibu diberi kelancaran, kemudahan serta kemudahan dan kelulusan tentunya Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like, share, komen. Dan sekali lagi saya perlu ingatkan, ketika saya membahas soal seperti ini ada yang salah, ada yang keliru, dan ada yang kurang, silakan saya harapkan masukannya Bapak Ibu, silakan tolong disampaikan di kolom komentar. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.